Halo semua, kami dari kelompok 10. Saya Firman Maulana. Berikut adalah BOK 10B keselamatan dan kesehatan kerja. Tanda, makna, warna, dan label di tempat kerja. Pertama, barang cacat, barang tidak terpakai, dan barang berhenti. Lalu barang baku, sarana P3K, keselamatan, darurat, dan evakuasi. Lalu batas area kerja, batas jalur. Label selanjutnya, barang menunggu diproses lebih lanjut atau WIP. Lalu barang inspeksi QC. Lalu inventaris identitas laci penyimpanan, rak peralatan, dan sejenisnya. Lalu produk jadi dan sarana umum. Label selanjutnya adalah area terbatas untuk kepentingan operasional. Lalu area terbatas untuk kepentingan selamatan. Dan yang terakhir adalah label zona berbahaya. Berikut adalah contoh dokumentasi penerapan 5R di tempat kerja sebagai berikut. Untuk slide selanjutnya adalah contoh LOTO, Lockout, Takeout. Pengertiannya adalah suatu prosedur untuk menjamin mesin atau alat berbahaya secara tepat telah dimatikan dan tidak akan menyala kembali selama pekerjaan berbahaya ataupun pekerjaan perbaikan dan perawatan berlangsung sampai dengan pekerjaan tersebut berakhir. Prosedur umumnya adalah 1. Mengidentifikasi sumber energi, 2. Mengisolasi dan mematikan sumber energi, 3. Menguji dan memberi tanda bahaya pada sumber energi, 4. Memastikan keefektifan isolasi sumber energi. Selanjutnya adalah alat pelindung diri atau APD. Pengertiannya adalah kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain di tempat kerja. Lalu, api dan kebakaran. Diagramnya sebagai berikut. Pengertiannya, api adalah suatu reaksi kimia atau oksidasi cepat yang terbentuk dari dua unsur, panas, oksigen, dan bahan mudah terbakar, yang menghasilkan panas dan cahaya. Pengertian kebakaran, nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak dikehendaki yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit dikendalikan. Berikut ini adalah klasifikasi kebakaran. Kelas kebakaran sebagai berikut. Untuk media pemadamnya, pertama, air, uap air, serbuk kimia, busa. Kedua, serbuk kimia, CO2, busa. Dan yang ketiga, serbuk kimia, CO2, uap air. Dan yang terakhir, serbuk kimia, sodium klorida, grafit, dan sebagainya. Berikut ini adalah metode pemadaman api. Pertama, pendinginan. 1. Menghilangkan unsur panas. 2. Menggunakan media bahan dasar air. Lalu isolasi. 1. Menutup permukaan benda yang terbakar untuk menghalangi unsur O2 yang menyalakan api. 2. Menggunakan media serbuk. Dilusi. 1. Menggunakan gas inert untuk menghalangi unsur O2 menyalakan api. 2. Menggunakan media gas CO2. Selanjutnya adalah pemisahan. 1. Memisahkan bahan mudah terbakar dari unsur api. 2. Memindahkan bahan-bahan mudah terbakar jauh dari jangkauan api. APAR, alat pemadam api ringan. Petunjuk penggunaannya adalah 1. Tarik pin pengunci tuas. 2. Arahkan selang ke pusat api. 3. Tekan tuas pegangan tabung pemadam. 4. Sapukan secara merata. Pengertiannya adalah alat yang ringan serta mudah dilayani untuk satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran. Selanjutnya adalah hidran. Hidran digunakan untuk mengatasi kebakaran besar dengan sistem serupa keran air dengan tekanan air yang tinggi. Penggunaan hidran sebagai pemadaman kebakaran harus memastikan bahwa aliran listrik dimatikan supaya tidak membahayakan petugas pemadam. Berikutnya adalah cara dasar K3. Berikut ini adalah cara dasar K3. Dan yang terakhir adalah kewajiban ketiga. Selanjutnya adalah kewajiban tenaga kerja. Ada 5 sebagai berikut. Berikut adalah BOK 10B. Sekian, terima kasih. Created using Powtoon.